Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini ya adik-adik ya. Sekarang tanggal berapa ya Mbak Witan? Tanggal 7 November 2021. Ya adik-adik, kita harus semangat ya. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Sudah pada cantik, sudah pada ganteng, sudah makan sarapan ya. Kalau pagi-pagi makan pagi ya. Iya, sudah sarapan. Kita akan puji nama Tuhan. Semangat ya, puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu apa Mbak Witan? Kereta apiku. Kereta apiku. Berdiri, kita pakai gerakan. Jus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi. Jus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Iya adik-adik, kita menuju sekolah minggu. Sekarang hari Minggu, waktunya beribadah kepada Tuhan. Tapi setiap hari juga kita harus beribadah ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut sekolah minggu kita berdoa dulu. Adik-adik boleh duduk. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Gaby, kelas 5. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan mohon berkatilah kami juga anak-anak-Mu Tuhan untuk yakin, percaya, dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, semangat selalu ya mengikuti ibadah sekolah minggunya. Lanjut adik-adik, sekolah minggu kita hari ini masih semangat ya. Mbak Witan, semangat. Semangat Mbak Lina. Mas Regan, wah, Mas Tommy, wah semangat. Semangat ya, kita mau puji nama Tuhan lagi. Satu lagu lagi, apa ya? Apa Mbak Witan? Kelinciku. Kelinciku. Adik-adik boleh berdiri, kita angkat pujian ini pakai gerakan. Tetap semangat dan harus semangat, oke? Amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi adik-adik ya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk.
kita akan berikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan ya Mbak Witan ya. Ya, jangan lupa nanti persembahannya dititip sama papa sama mama. Nanti biar papa sama mama yang berikan ke gereja. Berikan persembahannya dengan sungut-sungut ya Mbak Witan? Enggak dong. Dengan sedih? Enggak juga Mbak Lina. Jadi dengan apa Mbak Witan? Beri dengan bahagia. Oh, bahagia, sukacita sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bawa persembahan sambil menyanyi lagu persembahan kami. Oke, persembahan kami. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Dan kita akan berdoa. Berdoanya akan dipimpin oleh Mbak Witan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami datang membawakan persembahan, kiranya Engkau berkati dan berkenan penerimanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita masih semangat, adik-adik masih duduk yang manis. Kita lanjut sekolah minggu kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya hari ini apa ya Mbak Witan ya? Rahasia. Kita akan menyanyi lagu lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lagunya Yesus itulah satu-satunya. Oke Mbak Witan? Oke Mbak Lina. Oke, adik-adik boleh berdiri. Kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik boleh duduk, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Waktu mendengarkan,
Tidak boleh sambil main-main, kita harus fokus, serius. Karena apa ya? Cerita firman Tuhan itu bisa menjadi apa? Kekuatan di dalam hidup kita. Ya, oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. 1, 2, 3, 4. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya dalam cerita firman Tuhan pada minggu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak luar biasa. Tema cerita firman Tuhan pada hari ini adalah bawalah harapan bagi sesama, yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau masih sertai sekolah minggu kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami masing-masing dan bersucikan hati kami sehingga firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami dan kami dapat mempelajarinya dengan baik. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah Yesaya ayat 6 sampai 8. Untuk itu, mari kita lihat video firman Tuhan berikut ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulut serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sebelum kita bahas firman Tuhan tadi, Bapak akan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang anak yang menjadi korban gempa bumi di Armenia. Pada tahun 1998, di bagian utara kota di Armenia, yaitu suatu gempa terjadi menghancurkan sebuah gedung sekolah di antara bangunan-bangunan yang lainnya. Di tengah keramaian dan suasana panik, seorang bapak berlari menuju sekolah tersebut.
di mana anaknya menuntut ilmu setiap harinya. Sambil berlari, ia terus teringat pada kata-kata yang sering ia ucapkan kepada anaknya. "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Sesampainya di tempat sekolah itu dulunya berdiri, yang dia dapati hanyalah tumpukan kayu, semen, batu, sisa dari gedung yang hancur tadi. Pertama-tama ia hanya berdiri saja di sana sambil menahan tangis. Namun kemudian ia tiba-tiba pergi ke bagian sekolah yang ia yakini adalah kelas tempat anaknya. Dengan menggunakan tangannya sendiri, ia mulai menggali dan mengangkat batu-batu yang bertumpuk di sana. Ada seorang yang sempat menegurnya, "Pak, itu tidak ada gunanya. Mereka semua pasti sudah mati." Bapak itu menjawab, "Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa membantuku mengangkat batu-batu ini." Maka orang itu dan beberapa orang lain ikut menolong. Namun setelah beberapa jam mereka capek dan menyerah. Sebaliknya si bapak tidak bisa berhenti memikirkan anaknya. Maka ia menggali terus 2 jam, 5 jam, 18 jam, hingga 36 jam berlalu. Lalu tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari bawah papan yang rubuh. Dia mengangkat sebagian dari papan itu dan berteriak, "Armando!" Dan dari kegelapan di bawah itu lalu terdengarlah suara kecil, "Papa." Kemudian terdengar suara-suara yang lain, sementara anak-anak yang selamat itu ikut berteriak. Semua orang yang ada di sekitar reruntuhan itu, kebanyakan para orang tua murid-murid itu, kaget dan bersyukur saat menyaksikan dan mendengar teriakan mereka. Mereka menemukan 14 anak yang masih hidup itu. Pada saat Armando sudah selamat, dia membantu untuk menggali dan mengangkat batu-batu sampai teman-temannya sudah diselamatkan semua. Semua orang mendengarnya ketika ia berkata kepada teman-temannya itu, "Lihat, aku sudah bilangkan bahwa Papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita." Dari cerita tadi, tindakan ayah itu tentu saja sangat menakjubkan, karena dengan perjuangannya dia menjadi harapan yang besar bagi anaknya, yang meyakini bahwa ayahnya akan datang menyelamatkannya. Anak-anak, dari firman Tuhan tadi, di zaman Nabi Yesaya, umat Israel sangat membutuhkan pertolongan dan harapan. Mengapa? Karena sekian lama umat Israel hidup di dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam ketidakadilan dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan penghukumannya agar mereka segera sadar dan berbalik kepada Tuhan. Namun, tidak hanya berita penghukuman saja dari Tuhan yang disampaikan, namun juga berita sukacita, penghiburan dan pengharapan dari Tuhan. Karena umat Israel memang akan mendapat penghukuman atas segala dosa yang mereka lakukan. Namun, penghukuman itu akan berakhir dan keselamatan dari Tuhan yang akan datang. Kesediaan diutus oleh Tuhan untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel. Ini memberikan harapan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Untuk itu, sama seperti Nabi Yesaya, Tuhan juga menghendaki anak-anak menjadi pembawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Terlebih-lebih di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini, banyak orang susah dan menderita. Kita perlu menolong mereka, meringankan beban mereka,
sehingga mereka dapat kembali bersemangat dan hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Contoh yang dapat kita lakukan, misalnya, jika ada teman yang sakit, kita dapat mengunjungi dan mendoakan mereka. Jika ada yang sedih, kita dapat menghibur mereka. Jika ada teman yang nakal, kita dapat mengingatkan mereka. Jika ada yang tidak dapat makan, kita dapat berbagi makanan dengan mereka. Dan hal-hal lain yang mungkin dapat anak-anak lakukan. Untuk itu, Bapak berpesan supaya anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bersedia menjadi pembawa semangat, sukacita, dan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah, demikianlah sedikit cerita firman Tuhan yang bisa Bapak sampaikan. Untuk menutup firman Tuhan ini, kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami belajar dari Yesaya untuk bersedia Engkau utus menjadi harapan dan semangat bagi bangsa Israel. Berkati kami agar kami juga dapat melakukan seperti yang Yesaya lakukan, menjadi semangat dan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah ini kalian akan melakukan kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan shalom. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, pagi hari ini Mbak Ica akan mengajak adik-adik untuk membawa harapan bagi sesama melalui anggota tubuh kita yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Nah, sebelumnya adik-adik boleh mendengarkan Mbak terlebih dahulu ya. Baru setelah itu kita akan coba bersama-sama ya. Yang pertama, kita mulai dari bibir. Bibir itu tujuannya untuk mengucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar, sehingga kita bisa memberikan semangat bagi sesama kita. Kemudian telinga. Telinga tujuannya untuk mendengarkan sesama kita yang sedang kesulitan, yang sedang mengalami penderitaan. Kita dengarkan dengan hati yang sabar. Kemudian kaki. Kaki tujuannya untuk mengunjungi sesama kita yang sedang mengalami penderitaan dan juga kesulitan. Dan yang terakhir adalah tangan. Tangan tujuannya untuk menolong dan membantu mama, papa, kakak, dan adik yang membutuhkan bantuan kita. Nah, adik-adik mudah kan? Sekarang kita ulang lagi ya, kita ulang bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, bibir. Bibir tujuannya untuk mengucapkan kata-kata yang manis, enak didengar, sehingga ucapan kita bisa memberikan semangat bagi sesama kita. Kemudian telinga. Telinga tujuannya untuk mendengarkan teman-teman kita yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi masalah. Kita harus dengarkan dengan hati yang sabar. Kemudian kaki. Kaki tujuannya untuk mengunjungi teman-teman kita dan sesama kita yang sedang menghadapi penderitaan dan kesulitan. Lalu yang terakhir adalah tangan. Tangan adalah tujuannya untuk membantu dan juga menolong papa, menolong mama, menolong kakak, dan menolong adik kita, dan menolong teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. Nah, adik-adik, kalau sudah, nanti adik-adik boleh minta bantuan papa atau bantuan mama untuk merekam video hafalannya ya.
Nanti biar mama dan papanya bisa langsung share ke grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, tapi hafalan tadi jangan hanya sekedar dihafal. Mbak Ica dan adik-adik harus juga melakukannya ya. Semangat mengerjakannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Mbak Witan. Mbak Witan dengar nggak tadi? Dengar Mbak Lina. Oh iya dong, pastinya dong, harus. Kan tadi sudah dipeseni, denger yang serius. Nah, apa ya tadi ya ceritanya firman Tuhan tadi? Pesan-pesannya apa ya Mbak Witan ya? Bahwa kita harus bisa menjadi pembawa harapan bagi sesama. Bagi teman-teman kita. Membawa harapan, contohnya apa Mbak Witan? Selalu bersuka cita. Wah, selalu bersuka cita. Apalagi? Dan selalu berkata baik. Oh, berkata baik. Iya, punya mulut untuk mengucapkan yang baik-baik ya Mbak Witan ya. Iya Mbak Lina. Terus ini Mbak Witan, harus kasih semangat kepada teman-teman kita. Iya kan? Benar. Iya, harus semangat. Kalau kita kasih semangat kepada teman-teman kita juga harus semangat. Iya kan Mbak Witan? Semangat Mbak Witan. Semangat Mbak Lina. Sip. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi satu pujian lagi. Apa ya Mbak Witan ya? Roti dan mentega. Roti dan mentega. Adik-adik semua pasti sudah pada hafal. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Terima kasih adik-adik sudah melakukan pujian, sudah bernyanyi dengan semangat. Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Iya, tangannya dilipat, matanya merem sebentar, dipejamkan. Ya, oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Sungguh kami beroleh sukacita di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami rindu untuk dapat bertemu teman-teman kami secara langsung. Tapi pada saat ini kami belum diperkenankan untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon untuk menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu kami
pada minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah ini akan ada foto aktivitas adik-adik minggu lalu. Dan jangan lupa adik-adik ya, tadi kita kan disuruh Mbak Ica buat video, ya kan? Aktivitasnya membuat video. Jangan lupa nanti videonya dikirim ke grup jemaat ya. Oke, jangan lupa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.